Diprediksi Rusia akan berperang melawan NATO pada musim semi 2023. Halo semua, perkenalkan saya Helmi Mumtaz Azuli dengan NIM 2010412056 dari kelas Hukum Humaniter A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina serta kaitannya terhadap penerapan hukum humaniter internasional. Rusia akhirnya benar-benar menyerang Ukraina. Presiden Vladimir Putin mengumumkan operasi militer secara resmi pada hari Kamis 24 Februari 2022. Serangan Rusia kemudian dimulai dengan ledakan di sejumlah kota di Ukraina, termasuk Kiev, Odessa, Kharkiv, dan Mariupol. Hingga saat ini ketegangan masih berlangsung. Hubungan Rusia dan Ukraina mulai memanas lagi sejak 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia. Masa anti pemerintah berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, yakni Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di tahun 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan juga NATO. Ini membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO. Sebut saja Polandia dan juga negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekosongan kekuasaan untuk mencaplok Crimea pada tahun 2014. Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk, untuk menentang pemerintah Ukraina. Awalnya Rusia membantah akan melakukan serangan terhadap Ukraina, dan Rusia meminta kejelasan keamanan dengan NATO. Namun karena tidak ada progres signifikan menyebabkan Putin tiba-tiba mengumumkan Donetsk dan juga Luhansk, dua wilayah kontra pemerintah Ukraina, sebagai negara yang merdeka, dengan alasan menjaga perdamaian. Putin menandatangani dekret mengirim pasukan ke Ukraina pada hari Kamis 24 Februari 2022. Serangan benar-benar dilakukan. Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina demi membela separatis di timur negeri itu. Ledakan terjadi di sejumlah kota di Ukraina termasuk Kiev. Rumusan masalah, apakah serangan Rusia terhadap Ukraina wajib diberlakukan hukum humaniter? Perlukah Rusia untuk mengganti rugi atas konflik yang terjadi? Pengertian hukum humaniter. Istilah hukum humaniter atau lengkapnya disebut International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict pada awalnya dikenal sebagai hukum perang, Laws of War, yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata, Laws of Armed Conflict, dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter. Istilah hukum humaniter sendiri dalam Perpustakaan Hukum Internasional merupakan istilah yang relatif baru. Istilah ini lahir sekitar tahun 1970-an dengan diadakannya Conference of Government Experts on the Reaffirmation and Development in Armed Conflict pada tahun 1971. Hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum humaniter internasional adalah istilah lain dari hukum perang, Laws of War, dan hukum konflik bersenjata, Laws of Armed Conflict. Prinsip-prinsip hukum humaniter. Pertama yaitu prinsip pembedaan. Distinction principle adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan dan juga penduduk sipil. Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau objek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan objek kekerasan. Yang kedua yaitu prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dam-dam,
adalah larangan menggunakan suatu proyektil dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan dan penderitaan yang tidak perlu. Penggunaan tank untuk menghancurkan sasaran militer diperbolehkan karena merupakan senjata yang biasa dipakai atau senjata konvensional. Sedangkan penggunaan racun, senjata beracun kimia, termasuk senjata biologi atau nuklir, senjata non-konvensional tidak dapat dibenarkan karena sifatnya dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer. Prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer. Prinsip ini tercantum dalam pasal 35 ayat 2 protokol tambahan 1 yang dimana inti masalahnya adalah apakah langkah atau serangan militer dengan menggunakan senjata tertentu proporsional terhadap tujuan-tujuan untuk memperoleh keunggulan militer. Konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina merupakan termasuk dalam kategori international armed conflict atau konflik bersenjata internasional yang melibatkan dua negara. Lalu sesuai rumusan masalah, apakah serangan Rusia terhadap Ukraina wajib diberlakukan hukum humaniter? Jawabannya adalah iya, dikarenakan konflik yang terjadi di antara keduanya merupakan kategori konflik bersenjata skala internasional. Maka hukum humaniter perlu ditegakkan demi melindungi pihak-pihak yang harus dilindungi sesuai ketentuan hukum humaniter yang ada. Kedua negara yang sedang berkonflik, yakni Rusia dan Ukraina, harus mematuhi prinsip-prinsip hukum humaniter. Dalam prinsip hukum humaniter terhadap beberapa prinsip, yaitu pertama prinsip pembedaan, lalu prinsip pembatasan senjata, dan juga proporsionalitas. Apakah Rusia melanggar hukum humaniter internasional? Dalam peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, militer Rusia menargetkan berbagai fasilitas milik Ukraina, diantaranya menargetkan bangunan publik, seperti yang terjadi pada serangan di kota Kharkiv, di mana gempuran militer Rusia menghantam infrastruktur milik sipil, yakni sebuah toko layanan ban dan juga gedung komersial. Akibatnya 3 orang sipil tewas dan 31 orang terluka. Jadi kasus tersebut sebenarnya Rusia telah melanggar asas kemanusiaan dari prinsip pembedaan, di mana Rusia tidak pandang bulu dalam menyerang Ukraina. Padahal prinsip pembedaan membedakan objek yang dijadikan sasaran militer. Objek sipil tidak diperkenankan untuk diserang, kecuali bangunan tersebut menjadi markas militer ataupun kombatan. Namun menurut saya alasan Rusia menyerang bangunan sipil dapat dibenarkan karena Ukraina secara terang-terangan memberikan 18.000 pucuk senjata kepada warganya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bahwa terdapat 18.000 kombatan yang berkedok warga sipil. Kombatan tersebut sering menjadikan fasilitas publik sebagai sasarannya, sehingga alasan gempuran militer Rusia terhadap fasilitas publik dapat dibenarkan. Rusia sendiri sebenarnya cukup peduli dengan rakyat sipil, di mana hal ini dibuktikan dengan diberlakukannya beberapa koridor kemanusiaan yang bertujuan untuk mengevakuasi warga sipil ke negara terdekat seperti Belarusia. Koridor kemanusiaan dimaksudkan untuk agar warga sipil terhindarkan dari dampak perang yang tidak disengaja. Juga hal tersebut untuk memudahkan militer Rusia agar tidak melanggar prinsip pembedaan dalam hukum humaniter. Maka menurut saya Rusia tidak melanggar hukum humaniter internasional. Lalu kita ke persoalan terakhir, apakah Rusia harus mengganti rugi terhadap Ukraina? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui dahulu bahwa pada hukum humaniter terdapat sanksi yang diberikan terhadap negara yang khusus melanggar prinsip pembedaan atau distinction principle dalam hukum humaniter. Sanksi ini dimuat dalam Konvensi Jenewa pada tahun 1949. Adanya sanksi ini diperlukan untuk menjamin adanya welfare legitimation yang terbagi dalam 3 kelompok, yaitu pertama measure of self-help seperti reprisal, penghukuman prajurit yang melaksanakan kejahatan perang, penyanderaan. Lalu kedua ada protes, complaints yang disampaikan kepada musuh atau negara netral. Lalu terakhir ada kompensasi. Merujuk sanksi tersebut di mana sebuah negara akan dihukum jika mereka melanggar isi dari prinsip pembedaan yang membedakan subjek kombatan dan juga sipil serta objek militer dan publik, maka Rusia seharusnya dapat dimintai ganti rugi atas perbuatan mereka. Namun Rusia juga dapat berkelit bahwa yang mereka lakukan telah benar dikarenakan argumen mereka tentang kombatan yang bersembunyi di bangunan milik sipil dan asumsi Rusia bahwa terdapat 18.000 kombatan yang bersenjata. Oke, kesimpulannya adalah konflik antara Rusia dan Ukraina cukup rumit. Ukraina sebagai pihak yang diserang berargumen bahwa yang dilakukan Rusia adalah perbuatan yang salah dikarenakan menghalangi kedaulatan mereka untuk dapat bergabung dengan NATO. Di sisi lain, Rusia tidak ingin hegemoninya di kawasan Eropa Timur diganggu. Juga Rusia tidak ingin pangkalan militer NATO semakin mendekati wilayah Rusia.